Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini saya bawakan soal P3K guru dan pembahasannya untuk guru kelas dan guru mata pelajaran ya, dari kelas SD, SMP, SMA dan juga SMK. Ini bagian yang ke-6. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang orang tua siswa datang ke sekolah dengan ekspresi tidak puas karena merasa anaknya diberi nilai yang tidak adil. Bagaimana Anda sebagai guru harus berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut untuk meredam situasi tanpa mengabaikan kebijakan penilaian sekolah? A. Anda menjelaskan dengan tegas bahwa nilai yang diberikan final dan tidak ada ruang untuk negosiasi atau perubahan. B. Anda mengundang orang tua tersebut untuk mendiskusikan masalahnya secara pribadi, menjelaskan secara rinci tentang penilaian dan kriteria yang digunakan. C. Anda menyarankan orang tua tersebut untuk mengajukan keluhan resmi ke kepala sekolah jika mereka tidak puas dengan penilaian. D. Anda setuju untuk meninjau kembali penilaian dan mempertimbangkan untuk menaikkan nilai siswa tersebut agar orang tua merasa puas. Jawabannya adalah yang B. Anda mengundang orang tua siswa tersebut untuk mendiskusikan masalahnya secara pribadi, menjelaskan secara rinci tentang penilaian dan kriteria yang digunakan. Jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Diskusi pribadi. Mendiskusikan masalah secara pribadi dan menjelaskan detail penilaian menunjukkan keterbukaan dan kepedulian serta membantu orang tua memahami prosesnya. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Selama pelajaran, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda tampak selalu menghindari kontak mata dan jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas. Anda mencurigai bahwa siswa tersebut mungkin memiliki kecemasan sosial. Sebagai guru, apa langkah yang paling tepat untuk Anda ambil demi mendukung siswa tersebut? A. Anda secara langsung menanyakan kepada siswa di depan kelas tentang keengganannya berpartisipasi dan kontak mata. B. Anda mengabaikan perilaku siswa tersebut, menganggap bahwa dia akan mengatasi masalahnya sendiri seiring waktu. C. Anda mengatur pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mendiskusikan kenyamanan dan kebutuhannya di kelas. D. Anda meminta siswa lain untuk mendorong siswa tersebut agar lebih aktif dan berpartisipasi selama diskusi kelas. Jawabannya adalah yang C. Anda mengatur pertemuan pribadi dengan siswa tersebut untuk mendiskusikan kenyamanan dan kebutuhannya di kelas. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Pertemuan pribadi. Mengatur pertemuan pribadi memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dalam lingkungan yang aman, memahami kebutuhan siswa, dan membahas cara mendukungnya. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Anda mengajar di sebuah kelas di mana seorang siswa baru saja pindah dari sekolah lain. Siswa ini tampak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, sering terlihat sedih dan terisolasi dari siswa lain. Sebagai guru, bagaimana cara terbaik untuk membantu siswa ini beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru? A. Anda menghabiskan waktu ekstra untuk berbicara dengan siswa tersebut setelah kelas, menawarkan dukungan dan saran untuk beradaptasi.
B. Anda membiarkan siswa tersebut untuk menyelesaikan diri sendiri, berpikir bahwa ini adalah bagian penting dari proses belajar. C. Anda meminta beberapa siswa yang ramah dan terbuka untuk membimbing dan mengajak siswa baru tersebut bergabung dalam aktivitas kelas. D. Anda langsung membawa siswa baru tersebut ke konselor sekolah untuk mendapatkan dukungan profesional. Jawabannya adalah yang C. Anda meminta beberapa siswa yang ramah dan terbuka untuk membimbing dan mengajak siswa baru tersebut bergabung dalam aktivitas kelas. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Bimbingan teman sebaya. Meminta bantuan siswa yang ramah dan inklusif adalah cara yang baik untuk membantu siswa yang baru beradaptasi dan terintegrasi secara sosial. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Anda sedang bekerja dalam sebuah tim yang terdiri dari beberapa rekan guru lain untuk menyusun kurikulum baru. Namun, tim Anda menghadapi perbedaan pendapat yang signifikan terkait beberapa aspek penting dari kurikulum. Sebagai anggota tim, bagaimana Anda sebaiknya berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif? A. Anda menegaskan pendapat Anda dengan kuat, berusaha meyakinkan tim bahwa ide Anda yang paling benar. B. Anda menghindari konflik dan setuju dengan mayoritas, meskipun Anda tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan tersebut. C. Anda mengusulkan untuk melakukan voting, di mana keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak. D. Anda mendorong diskusi terbuka, di mana setiap anggota tim dapat menyampaikan pendapat dan alasan mereka sebelum mencapai kesepakatan. Jawabannya adalah yang D. Anda mendorong diskusi terbuka, di mana setiap anggota tim dapat menyampaikan pendapat dan alasan mereka sebelum mencapai kesepakatan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Diskusi terbuka. Mendorong diskusi terbuka memungkinkan semua anggota tim menyampaikan pendapat dan ide mereka, meningkatkan kemungkinan menemukan solusi terbaik yang diterima oleh semua. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Anda mengajar di kelas yang memiliki seorang murid dengan gangguan spektrum autisme. Murid ini seringkali kesulitan untuk mengikuti instruksi verbal dan cenderung terisolasi dari teman sekelasnya. Sebagai guru, apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Anda mengabaikan kebutuhan khusus siswa tersebut dan mengajar seperti biasa dengan asumsi bahwa mereka akan beradaptasi secara alami. B. Anda memodifikasi cara penyampaian instruksi dengan menggunakan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. C. Anda meminta bantuan dari spesialis pendidikan khusus untuk bekerja secara individu dengan siswa tersebut, sementara Anda fokus pada siswa lain di kelas. D. Anda sering mengadakan diskusi kelas tentang autisme dan inklusivitas, namun tidak mengubah metode pengajaran Anda secara signifikan. Jawabannya adalah yang B. Anda memodifikasi cara penyampaian instruksi dengan menggunakan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. Itu dia jawabannya yang B. Kita lihat pembahasannya. Modifikasi instruksi dan interaksi. Pendekatan ini
mengakui dan menangani kebutuhan unik siswa dengan gangguan spektrum autisme. Penggunaan alat bantu visual dan intervensi sosial adalah strategi yang efektif untuk mendukung siswa ini, sekaligus memelihara lingkungan belajar yang inklusif. Berdasarkan analisis tersebut, opsi tersebut dianggap sebagai tindakan paling efektif dalam situasi ini. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Demikianlah soal-soal P3K khusus untuk guru dan pembahasannya, guru kelas dan guru mata pelajaran bagian yang ke-6. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Semoga sukses dan salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.